Tio Nugros berulang kali digosipkan akan keluar dari grup band Dewa. Gosip tersebut sangatlah simpang siur. Ada yang mengatakan Tio hengkang atas keinginannya sendiri. Ada pula yang membisikkan bahwa Tio dikeluarkan dari Dewa. Gosip yang kurang akurat itu meresahkan personil Dewa, hingga mereka perlu meluruskannya. Saya cuma memberitahukan kepada Baladewa khususnya Baladewa. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Pemirsa, seperti biasa ada kuis Gospot berhadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak terus beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Grup band Dewa meluruskan kesimpang siuran gosip Tio Nugros akan hengkang dari Dewa. Ayah biologis Bams, Johan Begin Bukit, kabarnya melayangkan protes kepada Hotma Sitompul karena Bams lebih dekat dengan Hotma. Glenn Fredly mengagumi sosok Julio Iglesias. Meisya Siregar bangga menjadi seorang ibu. Ilham Irawan Baso berfirasat buruk tentang penampilannya di malam spektakuler show. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari pulang ke kampung halamannya, Ambon. Pemirsa, Tio Nugros terus-menerus digosipkan akan keluar dari grup band Dewa. Lama-kelamaan rupanya Tio maupun personil lainnya gerah dengan gosip tersebut. Dan akhirnya kemarin Dewa menggelar konferensi pers guna menjawab gosip tersebut. Seperti apa jawaban mereka? Simak saja di Gospot yang berikut ini. Tio Nugros berulang kali digosipkan akan keluar dari grup band Dewa. Gosip tersebut sangatlah simpang siur. Ada yang mengatakan Tio hengkang atas keinginannya sendiri. Ada pula yang membisikkan bahwa Tio dikeluarkan dari Dewa. Gosip yang kurang akurat itu meresahkan personil Dewa, hingga mereka perlu meluruskannya. Saya cuma memberitahukan kepada Baladewa khususnya Baladewa. Karena mungkin yang bukan Baladewa ya nggak ngurus kalian, yang ngurus kan cuma Baladewa bahwa Tio itu sedang istirahat karena tangannya sakit. Kakinya. Oh kakinya, sorry. Kakinya ternyata. Kakinya. Itu ada fotonya. Habis kelataran bola jadi agak kacau dikit. Agak blank. Kakinya Tio yang sakit, sehingga dia harus istirahat. Itu juga keputusan yang sebenarnya sudah lama mau dilaksanakan, tapi kitanya sendiri nggak disiplin. Dewa, Tio juga nggak disiplin, yang harusnya dari kemarin sudah dilakukan 2003. istirahat. 2003 harus istirahat tapi nggak dilakukan juga. Menurut saya istirahatnya Tio itu adalah yang terbaik buat Tio, karena kalau tidak istirahat nanti berbahaya, nanti rusaknya bisa permanen. Secara terbuka, Dhani mematahkan gosip yang terlanjur berhembus itu. Dhani menegaskan Tio tetap bernaung di bawah bendera grup band Dewa dan akan kembali manggung sampai kesehatan kaki kanannya pulih kembali. Ya sementara ini kita mempunyai beberapa drummer adisional yang kira-kira sesuai dengan Dewa. Jadi ya nanti kalau di TV atau di mana-mana ya pasti kalau nggak si A ya si B, kalau nggak si B ya si C gitu. Tapi posisinya cuma sebagai additional, bukan sebagai member. Istirahat tapi bukan berarti istirahat benar-benar nggak main drum sama sekali. Saya tetap usaha dengan kaki kiri saya pastinya. Gitu. Kaki kanan benar-benar total istirahat. Kaki kiri nggak ada salahnya dilatih seperti kaki kanan. Manggung dengan pemain drum cabutan sudah beberapa kali dilakukan Dewa. Disinilah Tio berperan untuk memberikan pengarahan pada sang additional drummer cara menggebuk drum sesuai style Dewa. Drummernya kurang apa gitu saya bisa kasih tahu kan. Ke drummernya langsung kan lebih enak. Tidak ada seorang baladewa pun yang menginginkan perpecahan di tubuh Dewa. Namun bila kaki kanan Tio tidak berangsur membaik, keputusan apa yang akan dikeluarkan Dewa?
Saya juga nggak tahu istirahatnya sampai kapan, Tio yang tahu karena Tio yang sering berhubungan udah dengan dijelasin. dokternya. Tadi juga udah dijelasin dan artinya apa? Artinya bahwa Tio sampai saat ini masih menjadi drummer Dewa dan tidak dikeluarkan atau tidak ada eh, eh, tidak ada masalah-masalah yang lain selain kakinya. Pemirsa, Glenn Fredly dan Dewi Sandra kabarnya baru saja pulang dari berbulan madu di Spanyol. Loh, bukankah Glenn dan Dewi sudah lama menikah? Lantas, mengapa bulan madu mereka tertunda ya? Namun pemirsa, sebelumnya Anda saksikan dahulu berita tentang ayah biologis Bams Samsons yang gosipnya memprotes Hotmas Sitompul karena Bams lebih senang memakai marga Sitompul ketimbang marga Bukit. Simak liputannya yang berikut ini. Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Bagi kebanyakan orang, peribahasa ini mungkin hanya sebatas permainan kata. Tapi tidak bagi Bams Samson. Begitu namanya meroket, berbagai gosip pun bertumbuh seiring dengan bertambahnya kepopuleran. Mulai dari kisah asmaranya dengan Nia Ramadhani hingga terkuaknya kenyataan bahwa Bams ternyata bukanlah anak kandung dari Hotmas Sitompul. Bams yang selama ini menyandang nama besar Sitompul ternyata berasal dari keluarga besar Bukit. Lantas, siapakah sebenarnya ayah kandung Bams? Secara biologis memang saya orang tua. Jadi namanya manusia biasa kan, kalau ada perpisahan. Gitu. Nah, sekarang Ibu Desi itu jadi istrinya Pak Hotma. Pantas lah dia bilang bahwa itu orang tuanya kan. Tapi biologis saya orang tuanya. Ini dulu itu ada satu, kan saya bilang waktu kita bubar saya ngasih ke ibunya karena ada neneknya sama kakeknya. Nenek sama kakeknya lah yang ngasuh dia. Sempat tersiar gosip bahwa Johan, ayah biologis Bams, sempat berseteru dengan Hotmas Sitompul. Alasannya sepele, Johan kurang suka apabila Bams terlalu sering menggunakan nama Sitompul. Terkesan Sitompul ya biasa itu. Jadi misalnya kalau saya misalnya kan punya anak saya, terus saya ada anak yang ikut saya lagi, terus saya suruh dia Bukit kan biasa itu. Saya pun wajar bikin begitu. Misalnya saya punya anak kan, yang saya bawa dari istri saya yang kedua atau ketiga gitu biasa. Saya suruh dia jadi bermarga saya. Itu normal itu mas. Selama ini kan saya diem nih, bukan berarti juga saya nggak care gitu loh. Tapi artinya kan begini, ngapain sih harus diribut-ributin apa segala macam. Begitulah karakter ayah kandung Bams, lugas, terbuka, dan tidak suka membesar-besarkan masalah. Baginya bukanlah sesuatu yang perlu diributkan bila Bams tumbuh dan menjadi sukses dalam naungan keluarga Hotmas Sitompul. Itu pun sama sekali tidak mengurangi nilai kebanggaan seorang ayah pada anaknya. Ya bangga dong. Saya bilang saya nggak sampai dia jadi penyanyi begini pun dia bisa jadi gemuk, dari kurus aja udah bangga. Kerinduan untuk bertemu dengan sang anak acap kali menghinggapi benak Johan. Apalagi saat ini keinginan itu haruslah sering tertunda. Pasalnya, Bams yang memiliki segudang jadwal manggung membuatnya harus mengurangi intensitas komunikasi dengan Johan. Ada sulit, jadi ketemunya sulit. Dan dia setiap saat mungkin dia lagi manggung nggak bisa di SMS jawab gitu, nggak bisa kayak gitu lagi. Pernikahan tampaknya kurang lengkap bila tidak disertai dengan bulan madu. Begitu pula dengan pasangan Glenn Fredly dan Dewi Sandra. Beberapa waktu lalu awak Gospot mendapat kabar bahwa Glenn baru saja kembali dari Spanyol setelah menikmati bulan madu bersama Dewi. Setelah dikonfirmasi oleh awak Gospot saat ditemui pada malam spektakuler show Indonesian Idol, Glenn bercerita banyak perihal kepergiannya itu. Saya habis kerja sama dengan Julio Iglesias ya, sama Anggun juga gitu. Jadi karena mereka mau rilis album mereka di Indonesia dan saya bekerja untuk membantu mereka untuk memproduce lagu duet mereka berdua, dan juga singlenya Julio untuk di Indonesia gitu.
Tidak ada yang menyangka jika Glenn menjadi sosok yang sangat beruntung. Adalah kesempatan yang langka bisa bekerja sama dengan penyanyi sekaliber Julio Iglesias dan Anggun. Apa yang menjadi tanggung jawab Glenn saat bekerja sama dengan Julio? Saya men-translate lagu-lagu ke dalam bahasa Indonesia.